Yang terhormat PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Ahmad Samsul SAI MAG. Yang terhormat Ketua APRI Kabupaten Pasuruan, Bapak Jamaluddin Khair, SPD. Yang terhormat Kepala KUA Sukoharjo, Haji Abdul Basit SAG MA. Yang terhormat Penyuluh Agama Islam KUA Sukoharjo, Haji Muhammad Anas SPDI. Dan yang kami hormati seluruh peserta pengajian Zoom Fikih Munakahat yang berbahagia. Alhamdulillah pada Kamis hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk diketahui bahwa untuk pengajian hari Kamis hanya berlaku hari ini saja insya Allah karena kemarin Yai Anas ada acara. Insya Allah ke depan kita akan mulai lagi di hari Rabu. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi institusi Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Langsung saja, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Yayanas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Saat ini kita akan membahas tentang hadis Bulughul Maram yang ke-959 yang di dalamnya nanti akan menerangkan tentang nikahan dan bertindak moderat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertindak tawassut, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi wa qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji terhadap Allah dan beliau bersabda, lakinni ana usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku berpuasa, akan tetapi aku melakukan sholat dan tidur, aku melakukan puasa dan tidak melakukan puasa, aku kawin dengan beberapa perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini ditinjau dari sanad dan riwayat bahwa hadis lakinni ana usolli wa anam ini merupakan potongan hadis yang diambil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis yang sangat panjang. Hadis ini mempunyai dua sanad dari Anas bin Malik. Yang pertama adalah sanadnya Humaid yang mana beliau ini posturnya sangat tinggi dari Anas bin Malik. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Adapun hadis yang melalui jalur Humaid dari Anas, maka rawi akhirnya adalah Imam Bukhari dengan menggunakan lafal tersebut di atas, yakni lakinni ana usalli wa anam wa asumu wa uftir. Jadi wa amma tariqu Humaidin an Anasin fa akhrajal Bukhari bihadzal lafzi. Adapun lengkapnya
lengkapnya hadis tersebut di atas, kalau melalui jalur sanad Humaid adalah ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang yang mendatangi rumahnya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang sehari-hari dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ketika mereka diberi kabar bahwa ibadahnya Kanjeng Nabi seperti ini, mereka seakan-akan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu terlalu minim, ibadah yang terlalu minim. Hal ini tercermin dari pernyataan mereka setelah mendengar kabar bahwa amalnya Kanjeng Nabi semacam ini, mereka menyatakan wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami dibandingkan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dosa-dosanya yang lalu telah diampuni, dosa-dosa yang akan datang telah diampuni. Sehingga pernyataan ini mengandung bahwa amal Kanjeng Nabi dianggap sedikit karena Kanjeng Nabi tidak perlu banyak amal karena dosa-dosanya telah diampuni semuanya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan faqala akhaduhum ama ana fa inni usolli al-laila abada. Ini. Salah satu dari 3 orang yang mendatangi rumahnya Kanjeng Nabi tadi mengatakan, adapun kami, adapun saya, maka kami melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi melakukan sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian orang yang lain yang juga datang kepada rumahnya Kanjeng Nabi juga mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya berpuasa 1 tahun penuh, tidak pernah tidak berpuasa. Orang yang ketiga mengatakan, ana atazilun nisa fala atazawwaju abada. Kalau saya tidak melakukan perkawinan dengan perempuan sama sekali selamanya. Ketika ketiga-tiganya usai mengunggulkan ibadahnya masing-masing, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rawuh. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kalian beribadah semalam suntuk, kalian berpuasa 1 tahun penuh, kalian tidak melakukan kawin sama sekali. Ama wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Ingat, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Akan tetapi aku melakukan puasa juga tidak berpuasa. Aku melakukan sholat juga melakukan tidur. Aku kawin dengan beberapa perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa membenci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan. Itu adalah kelengkapan dari potongan hadis tadi kalau ditinjau dari riwayatnya Humaid
dari Anas bin Malik yang rawi akhirnya adalah Imam Bukhari. Adapun kelengkapan daripada hadis tersebut di atas kalau ditinjau dari sanadnya Sabit Al-Bunani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah dengan menggunakan anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fisir, bahwa ada sekelompok orang dari sahabatnya Kanjeng Nabi yang bertanya pada istri-istri Nabi tentang amalnya Kanjeng Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan bahwa ia tidak melakukan perkawinan sama sekali, tidak melakukan pernikahan sama sekali. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan ia tidak makan daging sama sekali. Kemudian sebagian dari kelompok itu mengatakan tidak pernah tidur di atas tirai. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji terhadap Allah. Kemudian beliau mengatakan, ma balu akwamin qalu kadza wa kadza. Bagaimana kondisi kaum yang mengatakan bahwa dia tidak kawin sama sekali, dia tidak mengkonsumsi daging sama sekali, mereka tidak tidur di atas tirai, di atas tikar. Walakinni usolli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau kita amati dari dua hadis tersebut ada beberapa sisi pembeda. Wa fi hadza ma yukhalifu ba'du syai' riwayat al-Bukhari. Di dalam hadisnya Imam Muslim ada sebagian yang berbeda dengan riwayatnya Imam Al-Bukhari. Karena di dalam riwayatnya Imam Muslim, di sini ada penjelasan bahwa sebagian orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi itu mengatakan ia tidak mengkonsumsi daging sama sekali. Tidak menjelaskan puasa. Sementara kalau di dalam riwayatnya Imam Bukhari, mereka berpuasa 1 tahun penuh. Sementara dalam riwayatnya Imam Muslim, bahasa yang dipakai adalah saya tidak mengkonsumsi daging. Tentunya tidak mengkonsumsi daging ini lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan dengan selalu berpuasa. Kemudian di dalam riwayatnya Imam Bukhari di sana dijelaskan bahwa sebagian orang yang bertanya itu melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi melakukan sholat malam semalam suntuk. Sementara di dalam riwayatnya Imam Muslim hanya dijelaskan bahwa mereka tidak tidur di atas tikar. Tentunya menghabiskan malam suntuk untuk beribadah ini lebih spesifik dibandingkan hanya sekedar tidak melakukan tidur di atas tikar. Lah kemudian di antara menghadapi dua perbedaan ini bagaimana? Dijawab dengan takwil yang jauh bahwa dua hadis tadi terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda. Jadi faujiba an hadza bitakwil al-ba'id wa huwa ta'addudul waqi'ah. Jadi perbedaan redaksi dari hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memang dalam dua kondisi yang berbeda. Kemudian takwil yang kedua adalah bahwa orang yang bertanya kepada istri-istri Kanjeng Nabi itu
tidak hanya tiga, lebih dari tiga orang sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Sababu wurudil hadis wa mubhamuhu. Penyebab datangnya hadis ini dan hal-hal yang masih belum jelas dalam hadis tersebut. Hadal hadis iktarona bayanu sababi biriwayati nasih. Hadis ini penyebabnya berbarengan dengan nas hadis itu sendiri. Yakni kisahnya tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yu'ayyinil hadis fi riwayatihi fi sahihain haula isailin. Sementara hadis di dalam dua riwayat Bukhari Muslim tadi tidak menjelaskan siapa-siapa daripada penanya tersebut. Karena tidak dijelaskan siapa orangnya yang bertanya tadi, maka ini termasuk hadis yang mubham ditinjau dari sisi matannya. Meskipun dari sisi matannya ini masih mubham, akan tetapi ulama mempunyai perhatian yang khusus terhadap hadis ini karena pertimbangan beberapa faidah. Waqad waqa'a an Abdur Razzaq min mursali Sa'id bin Musayyab anna salas al-madhkurin Ali ibni Abi Thalib wa Abdullah bin Amr bin As wa Utsman bin Mad'un. Di dalam riwayat Abdur Razzaq yang diambil dari hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab bahwa yang dimaksud dengan tiga orang tadi adalah satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga adalah Utsman bin Mad'un. Wa warada dzikru asma'in ukhra tazidu ala salasah. Juga ada beberapa keterangan yang menyebutkan nama-nama lain yang melebihi daripada tiga nama tersebut di atas. Meskipun tambahan-tambahan nama itu tidak berdasarkan sanad yang bisa dibuat acuan. Jadi wa illam tasbut bi isnadin yu'taddu bihi. Jadi meskipun tidak berdasarkan sanad yang mu'tabar, akan tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa ada nama-nama lain yang melebihi daripada tiga orang tersebut. Lakin yu'ayyidu annahum kanu aktsar min salasatin ma rawa Muslimun an Sa'id bin Hizam. Akan tetapi riwayatnya Imam Muslim dari Sa'ad bin Hizam ini mempertegas bahwa orang-orang yang bertanya kepada istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tegas lebih dari tiga. Itu riwayat yang berbunyi annahu qadimal Madinah fa'arada ayyabi'a aqarah. Bahwa suatu saat Sa'id bin Hisham ini datang ke kota Madinah mempunyai keinginan untuk menjual semua tanahnya, lalu hasil penjualan itu digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad, yakni dalam rangka memerangi pasukan Rom hingga beliau mati syahid. Falaqiya nasan bil Madinah fanahauhu andalik. Ketika Hisham, ketika Sa'ad bin Hisham mempunyai keinginan tersebut dan bertemu dengan beberapa orang di Madinah, Sa'ad bin Hisham dilarang untuk melakukan hal itu. Dilarang untuk menjual semua tanahnya lalu digunakan untuk jihad. Wa ahbaruhu anna rahtan sittatan aradu dzalik fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahahum anhu. Orang-orang yang berada di Madinah memberikan kabar kepada Sa'ad bin Hisham
bahwa ada sekelompok manusia yang jumlahnya 6 orang punya keinginan yang sama dengan Sa'ad bin Hisam saat Kanjeng Nabi masih hidup. Akan tetapi keinginan dari 6 orang itu dilarang. Akan tetapi 6 orang yang punya keinginan itu dicegah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapat cerita semacam itu, akhirnya Sa'ad bin Hisam merujuk kembali kepada istrinya. Karena sebelumnya istrinya telah diceraikan. Karena dia mau menjual semua pekarangan, semua tanahnya digunakan untuk berperang untuk melawan Rom. Muhtalaful hadis. Dua hadis ini termasuk dua hadis yang punya sisi perbedaan. Lalu bagaimana kita bisa mengkompromikan dua hadis ini? Kaifan wafiqu bainar riwayat fi adadil asal. Bagaimana kita bisa mengkompromikan dua riwayat tersebut di dalam jumlah orang yang bertanya? Al-jawab annahu yahtamilu ayyakuna salasa humul ladzina basyarus su'al fanusiba ilaihim. Ada kemungkinan bahwa 3 orang yang disebutkan tadi adalah 3 orang yang memang benar-benar secara faktual bertanya kepada istri-istri Kanjeng Nabi sehingga adanya pertanyaan itu ya dinisbatkan pada 3 orang tersebut. Meskipun yang datang 6 orang, akan tetapi karena yang bertanya cuma 3 orang, maka hadis itu dinisbatkan pada 3 orang itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa nusiba lil jami' listiraqihim fi talabi ma'rifati ma sa'ala adu salasa. Dalam hadis yang lain dinisbatkan pada keseluruhan, ya karena mereka sama-sama ingin tahu jawaban dari apa yang ditanyakan oleh 3 orang tadi. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, di sana ada penjelasan fahamidallah wa asna alaih. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan wa qala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Wa hadza muskilun li'annahu yufidu anna tanbihan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a lahum bi tariqi khutbati. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini membuat semacam keiskalan, mengandung sebuah kemuskilan. Karena kalau kita lihat dari riwayat Muslim itu bahwa Kanjeng Nabi mengingatkan mereka itu dalam rentetan khutbah. Sementara kalau kita tinjau dari riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi mengingatkan mereka secara langsung, mengingatkan mereka bi ashosihim, bi hadisin khosin ma'ahum. Jadi berbicara langsung kepada mereka, tidak hanya sekedar dalam menceritakan kondisi mereka mabalu aqwamin qalu kadza wa kadza itu kan tidak berada di hadapan mereka. Sementara di dalam hadis Bukhari tegas-tegas bahwa Kanjeng Nabi mengingatkan itu di hadapan mereka. Walakinni usolli wa anam wa asumu wa uftir niku. Wa taufik baina riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam fal amrain. Adapun cara mengkompromikan dua kemungkinan di atas bahwa Kanjeng Nabi ya memang benar-benar melakukan 2 hal itu. Yang pertama adalah dawi langsung kepada orang-orang yang bertanya kepada karwo-karwo Kanjeng Nabi tadi. Kemudian yang kedua dalam konteks yang lain. Jadi mana amin dalik umuman jahran ma'adami ta'yinihim. Jadi Kanjeng Nabi mencegah hal itu secara umum, secara tegas, tanpa
menentukan siapa-siapa daripada mereka. Wa khususan fima bainahu wa bainahum satron lahum wa rufqan bihim. Kemudian ada kondisi khusus di mana Kanjeng Nabi dawuhi mereka secara personal, semua itu dilakukan dalam rangka menutupi privasi mereka, dalam rangka kasih sayang Kanjeng Nabi terhadap orang-orang yang bertanya tadi. Kemudian yang ketiga, istahskala qaulu faman raghiba an sunnati falaysa minni li'annahu qad yu'khadhu minhu hukmun syadid ghairu ma'qulin huna. Jadi dawuh faman raghiba an sunnati falaysa minni itu bisa diambil kesimpulan secara ekstrim yang tidak sesuai dengan logika. Umpamanya bahwa orang yang membenci sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang tidak beragama Islam lagi. Di istaskala qalu faman raghiba an sunnati falaysa minni, jangan-jangan redaksi ini bisa ditafsiri dengan tafsir yang ekstrim, yang tidak makul. Kemudian dijawab, wal jawab annahu in kanatir raghbah bidarbin minat ta'wil yu'dharu sahibu wa yakunu ma'nal hadis fi haqqihi laisa minni laisa ala tariqati wa la yadullu dzalik ala khuruji minal millah iya dzam billah. Jadi kalau hadis tersebut ditakwil, diartikan bahwa orang yang tidak melakukan hal itu karena pelakunya makdzur, pelakunya memang makdzur, maka artinya orang yang melakukan hal itu, orang yang membenci terhadap sunnah Kanjeng Nabi karena posisinya makdzur, maka dia tidak berada di dalam jalure Kanjeng Nabi. Ngoten tok. Bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Wal iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keluar dari agama Islam. Amma idza kana i'radan wa tanattu'an yufdi ila i'tiqadi arjahiyati amali ala ma ja'a bihi. Adapun hadis tadi kalau diartikan bahwa dia tidak menyukai sunnahnya Kanjeng Nabi sehingga menimbulkan keyakinan bahwa amalnya lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pengertian laisa minni adalah berarti ya keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena mempunyai keyakinan semacam itu bahwa amalnya lebih baik dibandingkan apa yang telah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan bagian daripada kekufuran. Waribul hadis. Ini menerangkan tentang kata-kata yang gharib yang ada di dalam hadis tersebut. Seperti kata-kata rohtu. Rohtu aslinya itu adalah mempunyai arti keluarga seorang laki-laki. Jadi rohtu itu adalah keluarganya orang laki-laki. Atau istrinya seorang laki-laki. Adapun rohtu dari kalangan laki-laki itu adalah jumlahnya dimulai dari 3 sampai 10. Jadi kalau kita nyatakan rohtu, maka kelompok itu terdiri dari 3 orang sampai 10 orang yang di dalamnya tidak ada perempuannya sama sekali. Perlu diketahui bahwa rohtu itu adalah isim jamak. Isim yang aslinya sudah menunjukkan jamak. Karena itu tidak mempunyai mufrad.
karena itu tidak mempunyai huruf mufrad. Di dalam riwayatnya Imam Muslim tidak menggunakan kata rohtu tapi menggunakan kata nafar. Dan nafar ini juga termasuk kata-kata yang gharib. Nah, nafar itu ya dimulai dari 3 sampai dengan 9. Di antara dua lafadz penggunaan rohtu dan nafar itu tidak ada penafian sama sekali, tidak bertentangan sama sekali. Taqalluha tadi dinyatakan bahwa ketika para sahabat bertanya kepada istri Kanjeng Nabi kemudian dijawab, mereka mengatakan taqalluha. Taqalluha lamnya dibaca dhammah, istaqalluha. Mereka menganggap sedikit terhadap amal-amal yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Asal daripada taqalluha adalah taqalaluha. Maksudnya adalah airo'a kullu minhum anha qalilah. Masing-masing dari 3 orang itu menganggap bahwa amalnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat minim. Pun. Kemudian usolli al-lail abada. Dalam kata-kata usolli al-lail abada. Qauluhu abada qayyidun lil-lail la li usolli. Kata-kata abada ini adalah sifat yang mengikat terhadap kata-kata lail, bukan terkait dengan kata-kata usolli. Jadi sholat malam semalam suntuk ngoten maksudnya ngoten. Tidak melakukan sholat selamanya mboten, tapi tidak melakukan sholat malam semalam suntuk. Ai usolli al-laila kullah. Ama bitahfifil mim harfut tambah. Ama ini adalah termasuk huruf tanbih, huruf yang digunakan untuk mengingatkan. Lakin adalah huruf istidrak. Adapun lafal yang diistidraki itu dibuang, yang ditunjukkan oleh siakul kalam, yaitu ana wa antum ubaidun lillahi ta'ala, lakin ana a'malu kadza wa kadza. Ana wa antum ubaidun lillah, lakin a'malu kadza wa kadza. Hakadza fassara al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menjelaskan mustadrak minhu daripada lakini. Walana raja'iyan di hadat takdir bal huwa istidrakun ibtaliyun lima tawahhamuhu annal khasyata minallah tujibut tazayyud fil amal alas sunnah. Hal ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi istidrak ini perlu disebutkan Kanjeng Nabi. Tidak ada hal yang menarik hal itu. Tidak ada yang membuat untuk menyebutkan hal itu kecuali untuk membatalkan dugaan mereka yang berisi bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan seseorang menambah amal daripada yang telah digariskan oleh Kanjeng Nabi. Qaulus sunnati al-murad bis sunnah adalah thariqah, yakni perilaku yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Penjelasan daripada hadis tersebut di atas, yuwaddihul hadis khirsas sahaba al-kiram ridwanullah alaihim alal khair. Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa betapa semangatnya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang mulia untuk melakukan kebaikan. Jadi menjelaskan bahwa para sahabat itu semangat sekali untuk melakukan kebaikan, senang sekali
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika adanya hidayah itu diambil dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tetap eh, menghadap bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara sirri, yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Lah mereka mempertanyakan hal itu kepada istri-istri Kanjeng Nabi agar mereka mengetahui sejauh mana ibadahnya Kanjeng Nabi secara total. Ketika mereka diberi kabar, kemudian mereka menganggap sedikit. Mengapa? Falamma uhbiru ka'annahum taqalluha. Mengapa redaksi yang digunakan oleh rawi adalah ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap minim terhadap ibadahnya Kanjeng Nabi. Nah, rawi periwayat ini membahasakan dengan bahasa ka'annahum karena tidak secara tegas dari bahasa mereka itu mengatakan bahwa eh, mereka menganggap ibadahnya Kanjeng Nabi itu sedikit. Hanya saja muncul dugaan semacam itu dari Farawi sehingga dibahasakan dengan bahasa ka'annahum taqalluha. Bahasa yang memunculkan eh, dugaan dari Parawi bahwa orang-orang yang bertanya itu menganggap minim terhadap ibadahnya Kanjeng Nabi adalah pernyataan mereka yang berbunyi Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi ucapan orang-orang yang bertanya yang mengindikasikan bahwa mereka menganggap minim terhadap ibadahnya Kanjeng Nabi adalah pernyataan aina nahnu min Rasulillah. Di mana kami dibandingkan Rasulillah, Kanjeng Nabi, dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan tidak perlu memperbanyak ibadah. Karena menganggap bahwa dari pernyataan itu dapat dinilai bahwa mereka menganggap amalnya Kanjeng Nabi sangat minim, kemudian mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang berat yang akan selalu mereka lakukan. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi lebih takut kepada Allah dibandingkan mereka. Kanjeng Nabi lebih takwa dibandingkan mereka. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa hubungan antara orang mukmin dengan Tuhannya itu tidak persis dengan apa yang diduga oleh mereka. Jadi hubungan seorang mukmin dengan Tuhannya itu tidak diperlukan ngoyo, tidak diperlukan ekstrim di dalam melakukan ibadah. Kemudian Kanjeng Nabi dengan bahasa ana ahsyakum minallah itu juga menjelaskan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan ke bukan merupakan sesuatu yang otomatis dimiliki orang yang berdosa. Jadi orang yang lebih takut kepada Allah itu bukan karena faktor adanya orang itu pendosa. Balqad yakunu ghairu asyad khasyatan, bahkan terkadang orang yang tidak pernah berdosa pun
itu khasyahnya, takutnya kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan orang yang berdosa karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kama anal ibadah laysat bidafi'il khauf faqat bal takunu bidawafi'i ukhra kasyukri. Ibadah itu tidak dimotivasi oleh ketakutan saja, akan tetapi ibadah itu bisa termotivasi dengan rasa syukur. Karena itu marilah kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Soalnya syukur niku adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Jadi syukur itu adalah mendaya gunakan semua kenikmatan yang ia telah terima demi untuk satu tujuan manusia itu diciptakan yaitu ibadah. Karena itu yang tepat ibadah itu kita lakukan dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bukan karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini timbul sebuah kesimpulan wahuna ja'atin natijah bahwa orang yang melampaui kesempurnaan itu tidak baik. Orang yang melampaui kesempurnaan yang telah digariskan oleh Kanjeng Nabi itu tidak baik. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini termasuk orang yang membenci terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi ini berarti kan melampaui kesempurnaan, inginnya ibadah terus. Wajahatil ibarah al-akhirah qawiyah tahsimul fudul alladhi qad yaqa'u fi ba'din nufus wa kana khitaman qawiyan wa kana khitaman qawiyan muhkaman li hadzal bayan fi hadzal maqam. Ibarah yang terakhir yakni faman raghiba an sunnati falaisa minni ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menyudahi keraguan sebagian jiwa sekaligus penutup yang kuat di dalam pembahasan ini bahwa orang yang melampaui kesempurnaan itu pada hakikatnya adalah tidak baik karena sudah apa ya melebihi kadar yang telah ditentukan oleh sunnahnya Kanjeng Nabi. Kemudian al-istimbat, yakni proses menggali, merumuskan atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut di atas. Ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama adalah hadis tersebut mempunyai fungsi untuk memotivasi adanya pernikahan sehingga Imam Bukhari di dalam kitab beliau membuat sebuah judul Babut Targhib fin Nikah. Jadi terkait dengan awal nikah, Imam Bukhari di dalam kitab Bukhari membuat judul kitabnya dengan judul Babut Targhib fin Nikah. Bab memotivasi di dalam pernikahan dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Wajud dalalah atau yang ditunjukkan oleh hadis tersebut bahwa nikah ini sangat dianjurkan adalah karena di dalam hadis itu
dijelaskan tentang bahwa adanya nikah itu adalah bagian daripada sunnahnya Nabi. Bagian daripada perilakunya Kanjeng Nabi di dalam mengamalkan hukum syariat, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, wajah dalalah semacam itu menunjukkan bahwa pernikahan ini sangat dianjurkan, bahkan hampir-hampir mendekati wajib. Kemudian yang kedua, yang bisa kita tarik dari hadis ini adalah mengunggulkan pernikahan. Jadi antara nikah dan tidak, itu yang lebih utama adalah nikah disertai dengan tanggung jawab yang ada kaitannya dengan pernikahan, terkait dengan nafkah, mahar, dan sebagainya. Ini lebih utama dibandingkan menyendiri dalam konteks beribadah saja. Nah, pendapat yang mengutamakan nikah dibandingkan uzlah menyendiri itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun madhabnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa menyendiri untuk ibadah itu lebih utama dibandingkan nikah. Jadi menyendiri untuk beribadah itu lebih utama dibandingkan dengan nikah dan dibandingkan dengan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Wal hadis wadihud dalalah limadhabil Hanafiyah. Hadis tersebut di atas ini sangat jelas dilalahnya, sangat jelas menunjukkan bahwa nikah itu lebih utama dibandingkan ibadah sebagaimana yang dikemukakan oleh madhab Hanafi. Jadi hadis tersebut di atas jelas-jelas menunjukkan atau sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh madhabnya Hanafi. Bahkan di dalam hadis itu ada semacam perimbangan antara dua kondisi. Kemudian alasannya lagi li'anna istighlal al-mu'min bil kasbil halal yusabu alaih bin niyatis shalihah wa ghairi dzalik min imdadil hayah bin naslis shalih wa i'maril hadarah. Nah, kan. Di antara alasan bahwa pernikahan itu dengan segala tanggung jawabnya itu lebih baik dibandingkan menyendiri beribadah karena tersibukkannya seorang mukmin dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal itu dia akan mendapatkan pahala kalau diniati dengan niat yang baik yakni untuk menafkahi keluarga. Pernikahan ini akan menjadi baik kalau diniati dalam rangka melestarikan kehidupan dengan keturunan-keturunan yang soleh, dengan generasi-generasi yang baik. Jadi pernikahan karena adanya tanggung jawab, karena adanya melestarikan kehidupan dengan keturunan yang soleh dan bisa membangun peradaban yang baik, maka pernikahan ini punya pahala yang amat banyak. Semuanya ini mendukung bahwa adanya pernikahan itu lebih baik dibandingkan menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tersebut di atas adalah bahwa terlalu ekstrim di dalam ibadah itu termasuk perbuatan bid'ah. Karena yang sunnah di dalam agama Islam itu adalah moderat di dalam beribadah. Tujuannya apa? Jadi sunnatul Islam fiha al-i'tidal.
torekohnya agama Islam di dalam melakukan ibadah itu adalah tengah-tengah, tawasud, wasatiyah, tidak terlalu ekstrim. Tujuannya apa? Kaila yang qatul insan alil ibadah. Agar manusia tidak terputus dari melakukan ibadah sama sekali. Karena biasanya kalau terlalu ekstrim di dalam melakukan ibadah, kemudian dia bosan, maka tidak akan melakukan ibadah sama sekali. Hal ini sebagaimana ungkapan yang ada di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Al-mumbattu la ardon kota wala dohron abqa. Seseorang yang naik kendaraan dengan ngebut, ini tidak akan bisa menempuh jarak yang diinginkan. Jadi orang yang terlalu ngebut di dalam mengendara itu biasanya tidak bisa menempuh jarak yang diinginkan karena kecelakaan, karena kendaraan yang ia naiki rusak, wala dohron abqa. Jadi al-mumbat la ardon kota wala dohron abqa. Jadi orang yang ngebut ini tidak akan bisa menempuh jarak yang ia inginkan dan tidak akan bisa menjaga kekekalan terhadap kendaraan yang ia naiki. Artinya orang yang ngebut itu punya potensi terputus sama sekali dari melakukan ibadah karena dua faktor tadi itu kecelakaan, kemudian yang kedua adalah faktornya kendaraannya menjadi rusak. Itu perumpamaan yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis menanggapi orang-orang yang terlalu ekstrim di dalam melakukan ibadah. Hal ini juga sesuai sebetulnya di dalam tafsir Al-Quran tentang surat Toha, ma anzalnal Qur'ana 'alaika litasqa, kan? Jadi Kanjeng Nabi ketika diturunkan Al-Quran, ini Kanjeng Nabi beribadah secara ekstrim. Beliau qiyamul lail semalam suntuk, bahkan ibadahnya dengan mengangkat satu kaki. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anzalnal Qur'ana 'alaika litasqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk mempersulit dirimu. Walakin dzikra limai yasha. Akan tapi Al-Qur'an ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai modal untuk mengingatkan terhadap umatnya. Kemudian poin yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut di atas adalah disunnahkan bagi orang-orang mukmin untuk selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sempurna. Lah imamnya orang-orang yang sempurna itu tidak ada lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengikuti perilaku daripada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Lian nazar fi ahwalihim yuwaddihu tariqat tadbiq al-amali li ta'alimil Islam. Karena dengan melihat perilaku mereka, karena dengan melihat perilaku mereka itu semakin memperbelas bagaimana cara mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walau ihtaja ahdu dzalik an-nisa idza lam yatayassar ahdu ilmihi minar rijal. Meskipun mengambil contoh dari orang-orang kamal itu butuh melalui perantaraan laki-laki karena tidak bisa melalui melalui perantaraan perempuan karena ketika melalui jalur laki tidak bisa ya seperti ibadah-ibadah sirri yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini kan kalau kita korek riwayatnya dari laki-laki tidak mungkin sehingga butuh dikorek riwayatnya dari istri-istri Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan bahwa para sahabat tetap mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam bahasan keilmuan itu Islam sangat mengangkat derajat seorang perempuan. Kemudian ustudillah bil hadis ala ibtali madhabi may yamna'u isti'mal al halal minal at'imah wal albisa. Hadis tersebut di atas bisa dibuat dalil untuk membatalkan madhabnya orang yang melarang menggunakan hal-hal yang halal. Jadi membatalkan terhadap pendapatnya orang yang mencegah, melarang menggunakan barang-barang yang halal, baju-baju yang halal, dan mereka lebih memilih terhadap baju-baju yang kasar, makanan-makanan yang kasar. Akan tetapi dalam masalah ini banyak sekali perdebatan dan dalil-dalil yang sangat panjang. Waqad haqqaqal Hafidz Ibnu Hajar dzalik faqalu la yadullu dzalik li ahadil fariqain in kana al-murad al-mudawamah ala ihdas sifatain. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mempertegas bahwa di dalam masalah menggunakan harta yang halal, baik dari makanan atau baju, dan memilih terhadap baju-baju yang kasar, makanan-makanan yang tidak enak, itu tidak bisa difahami layadullu dzalik li ahadil fariqain. Hadis ini tidak menunjukkan dua kelompok tersebut, tidak menunjukkan pada dua kelompok tersebut apabila diartikan selalu melakukan salah satunya. Mana selalu mengkonsumsi hal yang enak-enak saja, selalu mengkonsumsi hal-hal yang tidak enak saja. Hadis itu tidak bisa diartikan semacam itu. Artinya tetap tidak bisa dibuat acuan untuk melarang, untuk melakukan, untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal, yang baik secara terus-menerus tanpa mengkonsumsi hal-hal yang tidak enak dan sebagainya. Jadi kalau diartikan selalu, ini tidak bisa. Wal haq ana mulazamat ismi taib tafdi ila tarafuh wal batar. Karena selalu menggunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, itu biasanya akan menyebabkan penyalahgunaan kenikmatan. Jadi selalu mengkonsumsi hal-hal yang enak, itu bisa menyebabkan seseorang melakukan kesombongan, menyalahgunakan kenikmatan, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk terjerembab dalam hal-hal yang sifatnya subhat. Karena seseorang yang sudah membiasakan diri untuk mengkonsumsi hal-hal yang nyaman, kemudian suatu saat tidak mempunyai modal untuk mendapatkan hal itu, maka tentunya dia akan terjerumus di dalam keharaman untuk bisa mendapatkan hal-hal yang enak tersebut. Begitu juga orang yang tidak mau mengkonsumsi hal-hal yang enak di dalam beberapa waktu, itu akan menimbulkan sikap yang berlebihan yang dilarang oleh agama. Jadi tidak mau mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat secara total, itu akan menimbulkan sifat ekstrim, sikap hulu yang dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizki." Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk
hamba-hambanya, siapa yang mengharamkan rizki-rizki yang baik. Nah, jadi mengkonsumsi hal-hal yang tidak enak secara terus-menerus, menggunakan baju yang kasar secara terus-menerus, ini akan menimbulkan sikap berlebihan. Kama anal ahda bitasdid fil ibadah yufdi ilal malal al qati' li asliha. Sebagaimana orang yang ekstrim di dalam melakukan ibadah, itu bisa menyebabkan kebosanan. Kalau sudah bosan, akhirnya tidak melakukan ibadah sama sekali. Begitu juga orang yang hanya melakukan fardu-fardu saja, tidak melakukan kesunahan, itu akan menyebabkan seseorang itu memilih anggur-angguran, tidak semangat di dalam melakukan ibadah. Sehingga sebaik-baiknya ibadah adalah khairul umuri al-wasat. Segala hal itu yang baik adalah yang tengah-tengah. Akhabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun durasinya sedikit. Hal ini juga bisa kita tarik kesimpulan dari dawuhnya Kanjeng Nabi, Inni la ahsyakum lillah. Kemudian poin yang keenam yang bisa kita ambil dari hadis tersebut di atas adalah kita dimotivasi untuk selalu berpegang teguh dengan torekohnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk terlalu ekstrim. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Dari kata-kata "faman raghiba an sunnati" dari hadis ini mengandung pembatalan terhadap perilaku yang dianut oleh para pendeta. Yakni orang-orang yang eh, beribadah secara ekstrim. Jadi pendeta biasanya ibadah dengan dia tidak mau menikah dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap hal tersebut sebagai aib karena mereka pada hakikatnya tidak bisa melakukan apa yang mereka sanggupi tersebut. Sementara kita tahu bahwa torekohnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Hanafiyah As-Samhah, yakni torekoh yang lurus, yang penuh dengan toleransi. Sehingga di dalam agama Islam kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa agar kuat berpuasa. Diperbolehkan untuk berbuka puasa. Fayuftiru liyataqawwa 'ala shaum. Jadi suatu saat kita boleh tidak berpuasa agar di lain hari bisa kuat berpuasa. Kemudian di suatu saat kita diperbolehkan tidur agar kita bisa melakukan qiyamul lail. Kemudian kita diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, untuk mengendalikan syahwat, untuk memproteksi diri, untuk memperbanyak keturunan yang soleh. Sehingga kalau kita mengacu pada Thariqatun Nabi, sehingga kita akan mengumpulkan antara memenuhi hak-hak daripada tubuh kita dan memenuhi terhadap hak-hak daripada roh kita. Di dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi mengatakan, halakal mutanatti'un, qalaha salasan rawahu muslimun. Jadi orang-orang yang terlalu ekstrim di dalam beribadah ini akan mengalami kerusakan tersendiri. Inna din yusrun wala yushadad din ahadun illa ghalabah. Agama Islam ini mudah, tidak akan mempersulit seorang pun terhadap agama Islam kecuali dia akan terkalahkan oleh agama Islam. Di dalam hadis yang lain, kita tidak diperbolehkan ekstrim di dalam beribadah. Iyyakum wal ghulu fid din.
fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang bisa merusak cara beribadah mereka adalah terlalu ekstrim di dalam melakukan ibadah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bagi rekan-rekan, apakah ada yang perlu didiskusikan dari pemaparan Kiai Anas tadi? Dipersilakan raise hand atau via chat Zoom. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi insya Allah di hari Rabu seperti biasa. Dari saya nanti akan ditutup oleh doa oleh Yayanas. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatil alamin. Salatan tufarriju bihana min anufi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا Amin. وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة